adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita cek! Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan. Baiklah adik-adik, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan secara medley. Apa judulnya kak? Kuat, hebat, dan besar, dan everybody, everywhere. Musik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapak. Terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang masih kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Ya Bapak, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Adik-adik, masih semangat? Masih dong Kak. Kalau masih semangat, semuanya Kakak undang untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau angkat satu pujian dengan penuh sukacita. Betapa hebat. Musik. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita, Raja segala raja, amin. Sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sama-sama nyanyikan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita mengangkat satu pujian lagi dengan sepenuh hati yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Musik. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Nah adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur. Sebelum itu ada beberapa hal yang perlu adik-adik siapkan. Yang pertama sebuah amplop dan yang kedua uang persembahan. Nah, jika sudah siap semua, adik-adik masukkan persembahan ke dalam amplop. Sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Tolong berkati persembahan kami agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Shalom adik-adik semua. Apa kabar nih kalian semua? Kaister harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Iya, terima kasih ya sayangku ya, karena sudah setia setiap hari Minggu untuk beribadah walaupun masih jarak jauh melalui channel YouTube Glow Kids kesayangan kita. Tidak lupa juga loh, Kak Esther mau mengucapkan terima kasih buat liturgus kita pada minggu hari ini. Ada Kak Windy dan Kak Jen, dibantu juga dengan teman kita Ayang Natali. Luar biasa ya kakak-kakak ya. Walaupun kalian sibuk, tetapi pelayanan tetap number one. Keren. Kak Esther juga mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria. Tidak lupa adik-adik mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun, yang bertambah usia dalam minggu ini ya sayangku ya. Siapa yang berulang tahun minggu ini? Wah keren ya, selamat ulang tahun. Kiranya dengan bertambahnya usia kalian, kalian semakin didewasakan dalam pikiran, dalam berkata, maupun dalam bertindak. Jadi anak yang membanggakan orang tua dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Happy birthday buat kalian. Buat kalian juga anak-anak sekolah minggu yang sedang berbeban berat, yang sedang dalam masalah, jangan lupa selalu ingat dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Kak Esther dan guru-guru lainnya juga senantiasa mendukung kalian dalam doa. Kalian jangan pernah lupa bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam setiap kehidupan kita, baik suka maupun duka.
Tetap semangat sayangku, selalu andalkan Tuhan Yesus. Adik-adik, di sini Kak Esther juga tidak bosan-bosannya mengingatkan kita semua, adik-adik dan kakak-kakak yang lainnya, juga yang di luar gereja Gloria, supaya tetap setia mematuhi apa adik-adik? Protokol kesehatan. Berapa M? 5M, benar ya. Karena apa? Karena kita masih berada di pandemi COVID-19. Oleh karena itu jangan lengah, supaya adik-adik tetap sehat dan orang-orang di sekitar adik-adik juga tetap sehat. Salam sehat buat semuanya. Semangat. Oke adik-adik, itu dulu informasi yang bisa Kak Esther sampaikan untuk kita pada minggu ini. Kak Esther harap kalian setelah ini mempersiapkan diri supaya kita bisa masuk di dalam ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Oke adik-adik, selamat beribadah di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Pastinya luar biasa kan? Selamat datang di kelas besar. Baik adik-adik, untuk memulai aktivitas kita di kelas besar biar lebih semangat lagi, Kak Cia mau undang adik-adik yang ada di rumah, kita nyanyi lagu Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat
Coba ada yang di rumah, bayangin nih, jika pada suatu hari papa kalian tuh pulang dan membawa kabar yang sangat mengagetkan dan sangat mengejutkan, yaitu tempat kerja papa kalian itu akan pindah di provinsi lain, adik-adik. Pastinya ibu kalian tuh sangat terkaget, adik-adik, sangat bingung, adik-adik. Karena kalau kita pindah, pastinya banyak hal-hal yang harus kita persiapkan. Itu tidak mudah, adik-adik. Contohnya saja, bagaimana sekolah adik-adik? Pastinya pindah kan, nggak mungkin tinggal di kota ini adik-adik. Pastinya ikut beda dengan papahnya yang pindah kerja di kota lain atau di provinsi lain adik-adik. Dan juga kalau pindah berarti adik-adik akan berpisah dengan teman-teman adik-adik yang ada di sekolah, berpisah dengan sahabat, dan juga berpisah dengan keluarga yang ada satu kota dengan adik-adik. Walaupun bingung, tapi kan lama-kelamaan pasti adik-adik pengen tahu, kira-kira kalau kita pindah di provinsi yang baru itu, bagaimana ya keadaan di sana, bagaimana rumah di sana, terus bagaimana sekolah di sana, apakah itu menyenangkan, apakah itu banyak tempat hiburan, apakah itu lebih ramai, dan apakah juga adik-adik dapat mempunyai teman di sana, apakah mempunyai sahabat baru, terus mempunyai sekolah yang baru, dan mempunyai orang-orang yang menyayangi adik-adik seperti sahabat-sahabat kalian. Dan kira-kira apakah ya yang akan dibawa saat pindah itu nanti adik-adik? Nah adik-adik, itu tadi hanya bayangan kita atau hanya kira-kira. Nah sekarang kita kan hidup di mana? Iya betul, di kota Palangkaraya, di Indonesia. Nah pada suatu hari kita semua ini harus pindah ke tempat yang baru juga adik-adik. Pasti semuanya akan pindah ke tempat yang baru. Bukan hanya ke provinsi atau ke kota atau ke pulau, tetapi ke tempat lain yang bukan di dunia ini. Dan tidak pernah kita melihatnya ya adik-adik. Nah, dan tidak seorang pun yang tahu kapan sih pastinya kita pergi ke dunia yang baru itu adik-adik atau pindah ke tempat yang baru itu adik-adik. Ada yang hanya hidupnya setahun, dia sudah pindah ke tempat yang baru itu, atau ada yang sudah hidup hanya beberapa hari dan tidak ada di dunia ini, dia sudah juga pindah. Ada yang hidup cuman berapa menit, berapa hari adik-adik. Kita tidak tahu pasti kapan hari itu akan terjadi adik-adik. Tetapi ada juga yang hingga dewasa dan kemudian bekerja sampai menjadi tua, baru sesudah itu kita akan pindah. Bisa saja seperti itu. Terus kemanakah kita akan pindah itu? Ada yang tahu? Nah, jika kita milik Tuhan Yesus, kita akan dipindahkan ke sorga, tempat di mana Tuhan Yesus tinggal. Sorga yang kita tempatin itu adalah tempat yang sangat mulia dan sangat indah. Dan jika kita bukan milik Tuhan Yesus, maka kita akan dipindahkan ke tempat neraka. Nah, ingatlah adik-adik dengan perumpamaan minggu yang lalu tentang apa ya? Tentang orang yang tidak mau menerima baju baru yang bersih dan dibuangnya ke penjara. Nah, umat Kristen merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ayo kapan? Baru aja ya. Hari kapan itu? Iya, hari Kamis. Itu adalah hari yang sangat istimewa untuk kita orang Kristen. 40 hari setelah hari Paskah. Kita mengingat kejadian bersejarah ketika Tuhan Yesus kembali ke sorga. Karena itu, kita akan membicarakan tentang sorga pada hari ini. Sorga akan menjadi rumah yang kekal, peristirahatan terakhir kita, tempat rumah kita yang abadi adik-adik. Ketika kita tiba di sorga, kita tidak akan lagi pindah dari sana. Jadi kita tetap di sana pokoknya. Tidak akan kembali lagi ke mana-mana atau tidak kembali lagi ke dunia ini.
tapi akan tinggal di sana selama-lamanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, apakah kalian tidak ingin tahu banyak hal tentang sorga? Kapan dan siapa kita bisa bertanya? Ada yang tahu? Hanya ada satu orang yang dapat memberikan jawaban yang pasti, yaitu Tuhan Yesus sendiri, adik-adik. Ia datang dari sorga dan kembali ke sorga. Hanya Ia saja yang dapat mengetahui, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya, adik-adik. Di dunia ini tidak ada yang satupun orang yang dapat mengetahuinya kapan tepatnya kita akan ke sorga, adik-adik. Nah, adik-adik, itu tadi kata pengantar dari Kak Cia. Sekarang yuk kita dengar ya. Hari ini kita cerita tentang apa tadi kata Kak Cia? Tentang sorga, Dede. Daripada penasaran, yuk kita langsung dengar saja. Cekidot. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 13, 31, dan 32a. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya. Yohanes pasal 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat kepadamu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 sampai dengan 12. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Shalom adik-adik semua. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Oke, adik-adik sudah siap. Sekarang kita akan masuk ke cerita. Sebelumnya, kakak mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik tahu kan doa Bapa kami? Jadi, suatu saat Tuhan Yesus itu mengajarkan sebuah doa kepada murid-muridnya adik-adik. Yang doa itu sekarang diucapkan oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia. Kalimat pertamanya adalah Bapa kami yang di surga. Nah, dari doa itu adik-adik, kita tahu kalau Allah Bapa itu tinggal di surga. Dan juga di surga itu adalah tempat kediaman Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus datang dari surga ke dalam dunia. Seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes pasal yang ketiga ayat 13 dan juga 31. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Itu ayat yang ke-13. Dan ayat yang ke-31 yaitu, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, adik-adik. Di doa Bapa kami, adik-adik, ada kalimat lain yang juga mengajarkan tentang surga. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Menurut adik-adik, apa arti dari ayat itu tentang surga? Surga kan adalah tempat Allah. Coba adik-adik bayangin keadaan di surga. Kalau kehendak Allah yang baik dan juga sempurna itu dilakukan. Nah adik-adik, kalau kehendak Allah yang baik dan sempurna dilakukan, tentunya tidak ada perkelahian, tidak ada pertengkaran, kesombongan, tetapi melainkan ada damai sejahtera, kebahagiaan, dan juga kepuasan adik-adik. Sama seperti saat kita senang dan juga puas kalau kita taat kepada apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Kalimat terakhir dalam doa Bapa kami, adik-adik, mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kalimat itu berbunyi, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, waktu adik-adik mendengar kata kemuliaan, apa yang terlintas di pikiran adik-adik? Jadi, surga itu sangat suci dan mulia, sehingga yang tidak baik dan juga kotor, dan juga semua orang yang senang berbuat jahat adik-adik, dan juga yang berpikiran jahat, tidak bisa masuk ke dalam surga. Adik-adik tahu nggak kalau rumah kita di surga itu sedang dipersiapkan? Paling enggak 2 kali Tuhan Yesus berbicara tentang surga sebagai tempat tinggal untuk kita juga adik-adik. Nah, adik-adik bisa buka di Yohanes pasal 17 ayat yang ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dan juga di Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang 1 sampai yang ke-3. Perikopnya rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah adik-adik, kita kan baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya dengan tubuh yang baru adik-adik, yang juga disebut dengan tubuh kebangkitan. Tuhan Yesus tidak terikat lagi dengan waktu dan juga tempat secara jasmani adik-adik. Tuhan Yesus juga bisa memasuki ruangan tanpa melalui pintu. Tetapi Tuhan Yesus itu bukan hantu, karena hantu itu tidak memiliki tubuh, sedangkan Tuhan Yesus mempunyai tubuh. Tuhan Yesus juga bisa makan dan minum adik-adik. Dan juga Tuhan Yesus bisa berbicara dengan murid-muridnya. Dan murid-muridnya juga bisa memegang Tuhan Yesus adik-adik. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat surga menjadi dekat dengan kita. Yesus meninggalkan rumahnya yang mulia untuk menjadi seperti kita.
seorang manusia biasa di dunia. Dan setelah Yesus menyelesaikan penebusannya, ia kembali ke surga, yaitu rumahnya yang mulia. Sebelum kematiannya, Tuhan Yesus berdoa dengan yakin adik-adik, seperti di Injil Yohanes pasal 17 ayat 24 yang sudah kita baca tadi. Kita percaya bahwa doa ini akan menjadi kenyataan adik-adik. Dan pada suatu saat nanti kita yang percaya akan bersama Dia dan melihat kemuliaannya. Itulah mengapa di dalam segala pergumulan zaman sekarang kita tidak putus asa, melainkan selalu melihat ke atas di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Kalau tujuan kita jelas adik-adik, maka jalan kita menjadi terang. Dan sekarang kita tahu bahwa Yesus sedang berdoa untuk kita di surga. Dari sana, Tuhan Yesus akan kembali dan menjemput kita dan membuat segala sesuatu menjadi baru adik-adik. Untuk ayat hafalan terambil dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Yang berbunyi, kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Itu dia adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Semoga tidak berlalu begitu saja ya. Bye-bye. Oke adik-adik, itu tadi cerita yang telah disampaikan oleh Kak Yola. Gimana, keren kan? Iya, Kak Esther harap kalian sudah mencatat itu di dalam buku catatan kalian, poin-poin yang penting. Karena itu nanti bisa kalian baca-baca kembali sayangku. Sebelum kita masuk di dalam penutup, jangan lupa loh ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Filipi pasal 3 ayat 20. Iya, Filipi pasal 3 ayat 20 sudah semua? Kalian catat ya ayat hafalan kita ya. Kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Iya, itu adalah ayat hafalan kita di kelas besar untuk minggu ini. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, Kak Esther undang semuanya anak-anak Tuhan berdiri kelas besar. Ayo semangat dong. Kita mau menyanyikan sebuah lagu. Lagunya adalah Karena Tuhan Sayang Padaku. Musik. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Siap? Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Esther. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa yang diakhiri nanti dengan doa Bapa kami yang Kak Esther harap kalian juga mengikutinya ya sayangnya, walaupun kita dari jarak jauh. Mari kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa karena pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Bila kiranya firman yang telah kami dengarkan tadi tidak berlalu begitu saja ya Bapa, tetapi boleh menjadi teladan dan pedoman kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Jadikan kami Tuhan, bentuk kami supaya kami boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati sekolah kami, berkati masa depan kami. Kami yakin dan percaya masa depan kami telah Engkau atur yang terbaik Tuhan untuk kehidupan kami. Ajari kami untuk tetap berpengharapan hanya kepada Engkau saja. Terima kasih ya Bapa. Kami akhiri ibadah kami ini, dan bila kiranya kami pada minggu depan kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Sempurnakan doa kami ini ya Bapa yang kami panjatkan di dalam Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekian dulu ibadah kita pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang,
goyahkan